Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menceritakan pertandingan yang bikin saya senyum-senyum sendiri dan bikin saya manggut-manggut gak percaya. Karena hasilnya, bikin geleng-geleng kepala. Ya, hari ini kita bakal ngobrolin duel seru antara tim Eropa Feyenoord Genape, tim yang dengan OVR 140 versus Siantar Jaya yang punya OVR di angka 120-an aja guys. Kalian bayangin guys, ini kayak pertandingan antara timnas Indonesia sebagai kancil menghadapi timnas Belgia sebagai singa yang sangat perkasa. Tapi endingnya gila-gila. Nah, itu dia yang bikin penasaran guys. Tapi yang lebih asik lagi, Siantar Jaya ini kan timnya salah satu subscriber setia kita ya guys ya, yaitu timnya milik Bang Peter Ligi. Dan tahu nggak, timnya Bang Peter sukses ngalahin Feyenoord Genape dengan skor tipis 2-1 guys. Padahal kalau dilihat dari modal tim, jelas banget Siantar Jaya ini jauh di bawah kualitasnya tim lawan guys. Nah, saat itu Feyenoord Genape pakai formasi 4-1-2-1-2 yang sangat rapat. Tapi Siantar Jaya dengan formasi 4-2-3-1 andalannya bisa bikin kejutan besar guys. Mantap ya guys ya. Jadi gimana sih ceritanya Siantar Jaya yang punya OVR kecil ini bisa menumbangkan raksasa Belgia? Lalu apa resep rahasia Bang Peter sampai timnya bisa tampil beda dan meraih kemenangan luar biasa? Apakah ada momen magic yang terjadi di lapangan? Kita akan bedah habis-habisan setiap detail dan setiap langkah yang bikin Siantar Jaya bisa pulang dengan kepala tegak. Dan kali ini kita juga bakal bedah taktik, strategi, serta formasi apa aja yang diterapkan oleh Bang Peter Ligi saat pertandingan berlangsung. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Kosmengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, setelah opening yang bikin penasaran tadi, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Ibaratnya kita mau intip dapur masing-masing tim sebelum mereka bertarung di lapangan hijau. Kita mulai dari tim yang secara OVR di atas angin, yaitu Feyenoord Genape. Coba perhatikan daftar pemain mereka guys. Ini sih namanya dream team banget ya guys ya. Di posisi penjaga gawang ada Bodan Gocha dengan OVR 156. Ini sih kiper udah kayak tembok beton guys. Pasti bakal susah banget untuk ditembus ya guys ya. Lanjut ke lini belakang, ada Dede Winarmo, posisi LB, OVR 142. Lalu dua bek tengah tangguh lainnya yaitu Mokpauji Jupri, posisi CB, OVR 132, dan David Lan, posisi CB, OVR 126. Di sisi kanan ada Elias Angulo, OVR 121. Nah, lini tengahnya ini yang bikin ngiler guys. Ada gelandang bertahan Jonathan Hendrik, posisi DMC, OVR 132, yang siap jadi palang pintu. Di depannya ada si monster Bogdan Albut dengan OVR edan banget 160. Ini pemain udah level dewa kayaknya guys. Ditemani Kevin KDB, posisi MC, OVR 133. Jadi jelas lini tengah mereka kokoh banget guys. Puncaknya di lini serang ada Cristiano Ronaldo, posisinya AMC dengan OVR 134 yang siap jadi kreator serangan di lini depan. Dan di depannya ada duet maut Leo Messi, posisi striker, OVR 153, serta Soren Rutten, OVR 147. Bayangin, Messi dan Ronaldo dalam satu tim, plus mereka juga punya pemain cadangan dengan OVR tinggi yang siap jadi pembeda. Jadi tim ini yaitu Feyenoord Genape bukan cuma punya pemain bagus, tapi mereka juga punya pemain bintang-bintang kelas dunia semua guys. Edan tim kadal ini ya guys ya.
Kalau ketemu tim saya udah pasti tumbang Pak tim saya. Sekarang kita geser ke timnya Bang Peter Ligi, yaitu Siantar Jaya. Nah, kalau dilihat dari OVR-nya, jelas ini bukan tim yang punya pemain bintang sebanyak Pinape. Tapi jangan salah guys, karena justru hal ini yang bikin ceritanya makin menarik. Nah, di bawah Mister Gawang ada Kisman Odegaard. Posisinya GK OVR 116, jauh di bawah Gocha, kiper tim lawan tadi guys. Tapi ini bukan berarti dia jelek ya guys ya. Di lini pertahanan ada Jordan Hai, posisinya LB OVR 121. Kemudian ada Giarat Kodirov, posisi CB OVR 132, yang jadi bek tengah dengan OVR paling tinggi yang dimiliki oleh Siantar Jaya. Masih di posisi CB ada Domenico Angelini OVR 87 dan Tabe Ibrahim posisi RB OVR 92. Nah, ini dia PR-nya Siantar Jaya guys. Dua bek tengah dan bek kanan mereka punya OVR yang lumayan jomplang dibandingkan dengan tim lawan ya guys ya. Kemudian di lini tengah ada Luka Reda Sopik di posisi MC dengan OVR 128, didampingi Herman Juli Sitompul dengan OVR 142. Lalu di depan ada Irwan Kurnia di posisi AML dengan OVR 106. Christian Fernanzo di posisi AMC dengan OVR 149, yang jadi salah satu pemain dengan OVR tertinggi yang dimiliki Siantar Jaya guys. Kemudian ada Matteo Ricci di posisi AMR dengan OVR 103 untuk mendukung peran striker tunggal yaitu Hyung Ho Sun dengan OVR 142. Sekarang yang paling bikin penasaran adalah taktik yang diterapkan oleh Bang Peter Ligi. Ini dia kuncinya kenapa Siantar Jaya bisa menang menghadapi tim dengan OVR lebih tinggi. Nah, Bang Peter menerapkan taktik dengan mental tim menyerang. Wow, ini berani banget ya guys ya. Melawan tim dengan OVR 140 dengan mental tim menyerang. Bang Peter sepertinya ingin timnya tidak gentar dan langsung menekan sejak menit awal guys. Fokus umpan bawah kedua sayap. Nah, ini menarik juga. Jadi dengan back sayap lawan yang mungkin tidak secepat pemain sayap Siantar Jaya, tentu hal ini bisa jadi celah yang bagus karena umpan dari bawah kedua sayap juga bisa meminimalisir resiko salah umpan guys. Gaya umpan panjang. Mungkin Bang Peter ingin memanfaatkan kecepatan pemain depannya dan menghindari terlalu lama memegang bola di area sendiri ya guys ya. Mungkin seperti itu sih. Serangan balik mati. Artinya Siantar Jaya tidak akan menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat. Ya, mereka akan terus mencoba membangun serangan dengan baik guys. Kemudian sekarang kita lihat taktik bertahannya. Nah, untuk gaya tekanan rendah, ini kayaknya bagian dari strategi menyerang yang tadi guys. Jadi dengan gaya tekanan rendah, pemain lebih disiplin di posisi dan mereka tidak terlalu jauh untuk membantu menyerang, sehingga saat diserang mereka bisa langsung bertahan dengan solid. Selain itu, dengan menggunakan gaya tekanan rendah, para pemain juga gak akan mudah lelah. Gaya tackle keras. Jelas, ini untuk menghentikan pergerakan pemain lawan yang memang punya kualitas skill individu lebih tinggi. Jadi pemain-pemain Bang Peter harus berani adu fisik serta berani menjatuhkan lawan meskipun endingnya mungkin bisa berbuah pelanggaran. Gaya penjagaan, jaga daerah tertentu. Ini berarti pemain akan fokus menjaga zona mereka sendiri guys, bukan terlalu fokus pada individu lawan. Nah, tujuannya yaitu agar tidak ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan. Jebakan offside nyala. Nah, ini senjata andalan untuk menghentikan penyerang-penyerang cepat Pinape. Tapi hati-hati guys, kalau salah langkah tentu hal ini bisa jadi bumerang untuk tim kita sendiri. Oke, jadi gimana nih menurut kalian melihat perbedaan OVR dan taktik yang sangat berani dari Bang Peter Ligi? Kira-kira apa yang jadi faktor penentu kemenangan Siantar Jaya di laga ini? Atau justru ada kejutan tak terduga yang terjadi di lapangan? Nah, daripada penasaran,
Yuk mari kita lihat dan analisa bareng-bareng jalannya pertandingan antara Fayuk Genape versus Siantar Jaya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan bikin kita deg-degan. Ya, mari kita bahas gimana sih caranya Siantar Jaya bisa membalikan semua prediksi dan ngalahin tim sekelas Fayuk Genape yang punya kualitas lebih tinggi. Yuk, mari kita bedah satu persatu. Sebelum kick off babak pertama, kelihatan banget Bang Peter Ligi udah mempersiapkan timnya matang-matang. Lihat aja, form latihan mereka itu gila-gilaan. Ya, form latihan menyerang ada di angka 20, pertahanan 18, penguasaan 20, dan kondisi 16. Ini bukan persiapan kaleng-kaleng guys, ini bukan persiapan biasa. Ini namanya persiapan sang juara ya guys ya. Jadi begitu peluit babak pertama ditiup, Bang Peter dan timnya langsung tancap gas dengan form latihan menyerang. Dan hasilnya di menit kedua Siantar Jaya langsung dapat tendangan sudut. Tapi sayang, sundulan si Tompul masih bisa ditangkap oleh kiper lawan guys. Fayuk Genape coba balas di menit ke-7, tapi umpan crossing mereka dari sisi kanan berhasil digagalkan pemain Siantar Jaya. Nah, di sini kita mulai lihat dominasi Fayuk Genape dari sisi penguasaan bola. Mereka berhasil pegang bola 59% berbanding 41% milik Siantar Jaya. Ini wajar sih, mengingat off-year mereka yang jauh di atas Siantar ya guys ya. Tapi ini juga jadi sinyal kalau Siantar Jaya harus efektif memanfaatkan setiap peluang yang didapatkan guys. Di menit ke-12, Bang Peter Ligi menunjukkan kelasnya sebagai manajer. Dia langsung merubah taktik. Dari yang sebelumnya tidak mengandalkan serangan balik cepat, kini pakai serangan balik cepat. Dan gaya tackle diubah dari keras jadi normal. Sebuah keputusan yang sangat brilian. Dan benar aja, semenit kemudian, di menit ke-13, gol tercipta. Siantar Jaya memimpin melalui serangan balik cepat setelah kesalahan pemain depan lawan. Richie berhasil mencetak gol indah setelah menerima umpan terobosan dari Vanenjo. Skor 0-1, tim tamu unggul atas tuan rumah. Ini dia magicnya, taktik Bang Peter guys. Setelah itu, Ronaldo nyaris nyetak gol di menit ke-15, tapi tendangannya masih melambung. Siantar Jaya juga nyaris gandain keunggulan di menit ke-28 dan di menit ke-33 dari tendangan pojok guys. Tapi sundulannya masih belum menemui sasaran. Di menit ke-37 Messi sempat bikin deg-degan, tapi untungnya dia lebih dulu terjebak offside. Akhir babak pertama, Siantar Jaya memimpin 1-0. Babak kedua, drama perubahan taktik dan kemenangan dramatis dari Siantar Jaya. Masuk babak kedua di menit ke-48, Bang Peter kembali melakukan perubahan taktik. Gaya umpan diubah dari bawah kedua sayap jadi dari tengah. Tapi sayangnya di menit yang sama gawang Siantar Jaya kebobolan. Fayuk Genape berhasil menyamakan kedudukan jadi 1-1. Waduh, makin seru nih guys. Pertandingan makin panas. Siantar Jaya membalas di menit ke-55, tapi umpan crossing dari sayap kanan masih bisa digagalkan kiper lawan. Tekanan demi tekanan terus terjadi. Di menit ke-66 tendangan Radesopik masih melambung. Sampai di menit ke-77 Siantar Jaya kembali dapat peluang emas, tapi tendangan Rae masih bisa ditangkap kiper lawan. Radosepik nyoba lagi di menit ke-79, tapi lagi-lagi tendangannya terlalu lemah. Kali ini kiper Fayuk Genape berhasil menggagalkan peluang tersebut. Dan dia bermain sangat baik ya guys ya. Tim tuan rumah mencoba untuk terus menekan ini pertahanan tim tamu, tapi lagi-lagi pertahanan Siantar Jaya yang sangat solid berhasil menggagalkan setiap serangan yang mereka lakukan. Dan di menit ke-86 gol kembali tercipta. Siantar Jaya kembali unggul. Hyung Ho Sun, striker asal Korea Selatan itu berhasil memecah kebuntuan. Dia berhasil menerima umpan panjang dari bek. Dia menggiring bola ke depan gawang dan melepaskan tembakan keras yang sukses merobek jala lawan. Sempat ada cek VR karena potensi offside,
tapi wasit mengesahkan gol tersebut secara zone dalam posisi onside. Skor 1-2 untuk Siantar Jaya. Luar biasa guys. Tapi drama belum berakhir nih guys. Son, sang pencetak gol, malah diusir wasit di menit ke-88 karena dianggap melakukan pelanggaran keras. Siantar Jaya harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu yang ada. Messi yang jadi tendang bebas nyaris menyamakan kedudukan, tapi beruntung bola meleset tipis di atas mister gawang. Nah, di menit ke-89, Fayuk Genape dengan keunggulan jumlah pemain terus-menerus menekan, tapi sayang sekali mereka gagal memanfaatkan serangan terakhir guys. Peluit panjang berbunyi, Siantar Jaya menang 2-1. Luar biasa, tim tamu sukses mengalahkan raksasa Belgia ini guys. Widih, seneng banget ya guys ya. Rasanya kayak gimana gitu kalau berhasil mengalahkan tim seperti itu. Waduh, bahagia luar biasa. Meskipun belum sampai final, rasanya udah juara guys. Nah, sekarang kita lihat statistiknya guys. Fayuk Genape mendominasi penguasaan bola hingga 56% berbanding 44% dari Siantar Jaya. Tapi lihat di total tembakannya guys, Fayuk Genape cuma bisa melakukan 11 tembakan, 2 tepat sasaran dan 1 diantaranya berbuah gol. Sementara Siantar Jaya melakukan 15 kali percobaan tembakan, 10 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Jelas hal ini menunjukkan efektivitas Siantar Jaya yang luar biasa mantap ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang bikin Siantar Jaya bisa menang. Pertama, kehadiran Bang Peter Ligi sebagai manajer. Ini hal yang paling krusial guys. Bang Peter sebagai manajer hadir di pertandingan dan bisa memberikan instruksi langsung untuk melakukan perubahan taktik real time. Kalian lihat kan bagaimana dia merubah taktik di menit ke-12 dan di menit ke-48. Ini yang tidak dimiliki Fayuk Genape. Kedua, persiapan matang. Ya, form latihan Siantar Jaya yang sangat tinggi jelas menunjukkan keseriusan Bang Peter. Jadi ini nunjukin timnya Bang Peter siap secara fisik dan mental untuk menghadapi raksasa Belgia itu guys. Ketiga, taktik dan strategi. Ya, jadi ini bukan cuma menang hoki doang loh guys. Bang Peter Ligi punya taktik yang sangat berani dengan menerapkan mental menyerang, tapi juga cerdas. Dia sempat merubah taktik juga di tengah pertandingan guys, dengan memanfaatkan serangan balik cepat. Jadi mereka tahu kapan harus nyerang dan kapan harus bertahan. Ketiga, tim lawan terlalu meremehkan kekuatan timnya Bang Peter. Nah, hal ini nih yang saya duga mungkin terjadi pada Fayuk Genape. Ya, manajer mereka nggak hadir. Saya rasa mungkin manajernya terlalu meremehkan Siantar Jaya yang terlihat OPR-nya lebih rendah. Akibatnya, saat timnya kesulitan, tidak ada yang bisa memberikan arahan langsung untuk membalikan keadaan guys. Keempat, dukungan manajer lain. Ya, meskipun saya bilang bukan yang utama, tambahan penguasaan bola 2% per manajer yang mendukung timnya Bang Peter pasti sedikit banyak membantu kepercayaan diri Siantar Jaya. Tapi yang jelas ini bukan satu-satunya faktor kemenangan Siantar Jaya ya guys ya. Karena terkadang unggul penguasaan bola nggak menjamin bisa menambah ketajaman tim kita guys. Jadi gini teman-teman, kemenangan Siantar Jaya ini adalah bukti nyata bahwa OVR tinggi nggak selalu menjamin kemenangan ya guys ya. Dan dengan persiapan matang, taktik brilian, serta kehadiran manajer yang selalu siaga, tim underdog pun bisa menciptakan keajaiban yang nyata guys. Jadi gimana nih menurut kalian? Kira-kira ada lagi nggak yang mau kalian bahas dari pertandingan ini? Atau barangkali giliran tim kamu yang mau saya review nanti? Coba tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership Enanto Vilepon. Terima kasih buat partnership Enanto Vilepon yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.